Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Della Adelia. Hari ini aku akan bahas tentang apa sih dan bagaimana cara menciptakan value proposition yang menarik. Dan apa alasan kenapa pelanggan harus memilih usaha kamu atau bisnis kamu. Nah, kenapa sih materi ini penting? Yang pertama kita akan membahas tentang masalah yang ada di sekitar kita, terus tanpa ada masalah tidak ada solusi tentunya. Terus value proposition atau langkah awal dari inovasi terbaik kamu. Nah, apa itu value proposition? Pertanyaan yang jelas dan pernyataan yang jelas tentang masalah apa yang diselesaikan, manfaat yang diberikan, kenapa lebih baik dari pesaing. Nah, elemen utama dari apa yang kita bahas nanti adalah siapa target pelanggan, masalah yang dihadapi apa aja, terus solusi dan manfaat yang unik tentunya, dan yang terakhir adalah bukti pendukung. Nah, adapun langkah-langkah membuat value proposition adalah yang pertama yaitu identifikasi masalah yang utama banget. Terus yang kedua yaitu tunjukkan manfaat utama, membandingkan dengan pesaing, lalu yang terakhir buat singkat dan mudah diingat. Jadi usaha atau sebuah persiapan dari sebuah inovasi itu nggak harus panjang dan juga rumit, tapi kita harus buat dia sesingkat mungkin dan mudah untuk diingat untuk kalangan orang-orang luar atau target pasar kita tentunya. Contohnya nih, Gojek. Apa sih masalahnya? Kenapa harus ada Gojek? Nah, masalah itu yaitu transportasi yang sulit dan mahal. Kalau Gojek manual atau Gojek biasa yang harus kita panggil, harus kita cari terlebih dahulu secara manual, tentunya membuat dan membuang waktu kita terlalu banyak. Dan tentunya membuang tenaga juga ya kan. Nah, solusi apa yang harus kita berikan? Yang pertama yaitu transportasi yang mudah melalui aplikasi hanya satu kali klik, masukkan nomor ataupun masukkan alamat penjemputan, lalu masukkan alamat tujuan. Nah, value proposition-nya itu pasti ada jalan. Nah, selanjutnya yaitu Tokopedia atau media belanja online yang sekarang ya. Kenapa Tokopedia ini dibuat? Yaitu yang kita tahu adalah sulitnya belanja barang dengan harga yang bersaing. Kita bisa nih dari rumah aja, kita bisa belanja apapun di media sosial melalui Tokopedia itu. Solusinya yaitu marketplace online mudah dan aman tentunya. Value proposition yang kita dapat adalah mulai aja dulu. Betul banget. Nah, kesalahan umum yang banyak banget teman-teman kita nggak sadarin yaitu terlalu umum, fokus pada perusahaan atau bukan pelanggan. Jadi kita membangun bisnis tersebut atau membangun sebuah inovasi nggak hanya fokus pada perusahaan yang kita bangun, tetapi apa yang diinginkan pelanggan, apa yang disukai pelanggan, dan bagaimana kita membangun dan membranding perusahaan kita kepada pelanggan. Jangan sampai terlalu rumit dan sulit untuk dipahami dan sulit untuk didapatkan tentunya. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menguji proposition. Yang pertama yaitu tanya langsung ke pelanggan, apa sih yang pelanggan butuhkan? Apa sih yang pelanggan alami? Apa sih masalah yang ada di sekitar kita? Yaitu yang selanjutnya yaitu uji A or B testing. A or B, kenapa kita harus menguji? Karena kita harus tahu nih, apakah inovasi atau bisnis yang kita berikan, yang kita buat itu sudah sesuai apa yang dimau oleh pelanggan. Dan lihat respon dari pasar atau dari pelanggan itu sendiri. Nah, relevansi untuk mahasiswa yang pastinya tugas akhir atau skripsi, kompetisi, inovasi, bisnis startup mahasiswa. Kenapa ada relevansi untuk mahasiswa? Tentunya kita sebagai mahasiswa atau saya sendiri sebagai mahasiswa dalam membangun sebuah bisnis itu, walaupun saya hanya seorang mahasiswa, ketika saya lulus bisa bermanfaat dan bisa saya rasakan secara langsung tentunya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya berikan yaitu
masalah sama dengan peluang, bener gak? Jadi kita nggak akan menemukan peluang kalau kita nggak punya masalah di kehidupan kita. Kita nggak punya yang namanya solusi terbaik kalau kita nggak menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, value proposition adalah solusi yang sangat jelas. Kesederhanaan adalah kekuatan. Jadi kita membangun sebuah value atau membangun sebuah bisnis inovasi, kita nggak langsung naik, naik, dan naik. Kita harus yang namanya berawal dari sebuah kesederhanaan, berawal dari hal-hal yang kecil tentunya. Nah, mungkin cukup luas. Cukup sekian pembahasan atau materi yang saya sampaikan. Dan ingat, peluang besar selalu tersembunyi dari balik masalah besar. Jadi, peluang akan hadir dan peluang akan muncul jika masalah itu ada. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.